Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Felicia Kurnia. Di sini saya akan mempresentasikan project based learning saya dengan tema pembayaran digital. Judul project yang saya ambil ini adalah tentang ekosistem pembayaran digital terintegrasi untuk pasar tradisional. Di era digital saat ini, transaksi masyarakat mulai berubah dari tunai menjadi non-tunai. Pembayaran menggunakan kris, e-wallet, dan kartu semakin sering digunakan karena dianggap lebih cepat, praktis, dan aman. Namun, apakah seluruh pelaku UMKM di pasar tradisional sudah siap menghadapi perubahan ini? Melalui proyek ini, saya akan membahas peran penting pembayaran digital, hambatan apa saja yang dihadapi oleh pedagang pasar tradisional, serta solusi yang inovatif. Perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara pandang masyarakat melakukan transaksi. Di Indonesia, penggunaan pembayaran digital meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia melalui program KRIS dan Gerakan Nasional Non-Tunai terus mendorong masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital. Namun, kenyataannya banyak pelaku UMKM di pasar tradisional masih mengandalkan transaksi tunai. Penyebabnya antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya pendampingan teknologi. Padahal UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional. Jika UMKM mampu beradaptasi dengan pembayaran digital, maka inklusi keuangan di Indonesia akan meningkat secara signifikan. Dalam proyek ini terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana peran kris, e-wallet, dan kartu pembayaran dalam mendukung inklusi keuangan UMKM. Yang kedua, apa hambatan utama dalam penerapan pembayaran digital di pasar tradisional? Yang ketiga, bagaimana merancang ekosistem pembayaran digital yang lebih efektif dan mudah digunakan oleh pedagang pasar? Tujuan proyek ini dilakukan adalah untuk menganalisis sistem pembayaran digital, mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan, serta merancang solusi inovatif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sistem pembayaran merupakan infrastruktur yang digunakan untuk memindahkan dana dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam pembayaran digital, terdapat beberapa instrumen utama, yaitu kris, e-wallet, kartu debit dan kredit, serta transfer bank digital seperti BI-Fast. Kris sendiri merupakan standar kode QR nasional yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran dapat digunakan di berbagai merchant. Landasan teori ini digunakan beberapa teori, yaitu contohnya yang pertama ada Financial Intermediation Theory, yaitu teori ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai perantara transaksi agar pembayaran menjadi lebih aman dan efisien. Dan selanjutnya ada teknologi acceptance model atau TAM. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi jika merasa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada Financial Inclusion Theory, yaitu teori ini menjelaskan pentingnya akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk UMKM kecil di pasar tradisional. Regulasi pembayaran digital di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta berbagai peraturan Bank Indonesia terkait kris dan penyelenggara jasa pembayaran. Studi kasus dilakukan di Pasar Anyar dan Pasar Kebon Kembang di Kota Bogor. Kedua pasar ini memiliki lebih dari 3.000 pedagang aktif dan menjadi representasi pasar tradisional perkotaan di Indonesia. Hasil observasi menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% pedagang yang memiliki kris dan hanya 18% yang aktif menggunakan pembayaran digital. Padahal transaksi digital nasional terus meningkat setiap tahunnya. Hambatan utama yang ditemukan itu ada beberapa. Contohnya yang pertama adalah literasi digital rendah, yaitu banyak pedagang terutama usia di atas 45 tahun masih takut menggunakan pembayaran digital. Yang kedua,
Infrastrukturnya terbatas, masalah sinyal internet dan keterbatasan smartphone masih sering terjadi di area pasar. Yang ketiga, kurangnya pendampingan. Pedagang tidak memiliki bantuan teknis ketika mengalami masalah saat transaksi digital. Yang keempat, ada preferensi tunai, yaitu sebagian besar konsumen pasar tradisional masih terbiasa membayar secara tunai. Yang kelima, adanya resiko penipuan. Kasus kris palsu dan penipuan digital membuat pedagang menjadi kurang percaya terhadap sistem pembayaran digital. Analisisnya, berdasarkan teori TAM, para pedagang sebenarnya sudah memahami manfaat pembayaran digital, namun mereka merasa teknologi tersebut tuh masih sulit digunakan. Artinya, solusi yang dibutuhkan bukan hanya teknologi, tetapi juga edukasi dan pendampingan secara langsung. Sebagai solusinya, saya merancang sebuah ekosistem pembayaran digital bernama PasarPay. Jadi ini tuh contoh platform pembayaran digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk pasar tradisional. Tujuannya untuk menghubungkan antara pedagang konsumen, pengelola pasar, serta lembaga keuangan dalam satu sistem yang mudah digunakan, yaitu komponen utama PasarPay-nya yang pertama ada kris pasar terpadu, yaitu semua pedagang dapat terdaftar secara kolektif melalui koperasi pasar. Yang kedua ada super app pedagang, yaitu aplikasi sederhana untuk mencatat transaksi dan laporan keuangan otomatis. Yang ketiga ada agen digital pasar, yaitu petugas khusus yang membantu edukasi dan pendampingan langsung kepada pedagang. Yang keempat ada program loyalitas konsumen, konsumen mendapatkan poin reward setiap melakukan pembayaran digital. Yang kelima ada dashboard pengelola pasar, yaitu pengelola pasar dapat memantau transaksi secara real time. Cara kerjanya yaitu alur transaksi pasar pay sangat sederhana. Contohnya yang pertama ini konsumen membeli barang, selanjutnya pedagang menampilkan kris dan konsumen melakukan scan menggunakan e-wallet atau mobile banking. Pembayaran terverifikasi dalam beberapa detik. Selanjutnya dana langsung masuk ke rekening, transaksi otomatis tercatat di aplikasi. Dan ini, beberapa manfaatnya yaitu, bagi pedagang meningkatkan omset, mengurangi risiko uang palsu, dan mempermudah pembukuan. Itu manfaat bagi pedagang. Sedangkan bagi konsumennya, manfaatnya itu ada transaksi lebih cepat, aman, dan praktis. Serta ada juga manfaat bagi pemerintah, yaitu membantu target inklusi keuangan nasional, serta meningkatkan transparansi ekonomi digital. Target implementasinya yaitu dalam 6 bulan pertama, Pasarpay ditargetkan mampu meningkatkan penggunaan kris sehingga 60% dan meningkatkan transaksi digital pasar hingga Rp250 juta per hari. Kesimpulannya, pembayaran digital memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan UMKM di Indonesia. Namun, penerapan di pasar tradisional masih menghadapi berbagai rintangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pendampingan. Melalui solusi ini, ditawarkan ekosistem pembayaran digital yang lebih sederhana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antar pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan pengelola pasar, digitalisasi pasar tradisional dapat diwujudkan secara bertahap. Terima kasih atas perhatiannya, yang telah mendengarkan, proyek saya. Semoga proyek ini tuh dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung, inklusi keuangan digital di dalam UMKM di Indonesia. Sekian, terima kasih.